Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sobat Adiaksaku, Adiaksaku, selamat datang di podcast Ngerujak ngerumpi bareng bareng Jaksa, Kejaksaan Negeri Jeneponto. Baik, ini merupakan episode perdana dari podcast Ngerujak Kejaksaan Negeri Jeneponto. Ya. Nah, sebelum kita lanjut nih, saya ingin ingatkan untuk semua Sobat Adiaksaku untuk mendukung channel YouTube kami dengan cara Like, komen, dan subscribe pada channel YouTube Kejaksaan Negeri Jeneponto @Kejaksaan Negeri Jeneponto. Ya, gimana kalau kita memperkenalkan diri dulu nih? Betul sekali. Hai Sobat Adiaksaku, saya Adi. Dan saya Indra. Yang tentunya akan menemani Sobat Adiaksaku semua untuk berbincang-bincang. Ngerumpi. Ya, ngerumpi bareng Jaksa tentunya. Nah, oke. Nah, kita ini kan sesuai dengan judulnya, temanya ngerujak, ngerumpi bareng Jaksa. Iya, betul. Bagusnya kalau bukan cuma kita berdua nih yang ngobrol-ngobrol santai. Setuju sekali. Nah, gimana kalau kita undang seorang jaksa untuk menemani kita di podcast perdana. Betul. Kita ini. Kira-kira siapa nih Bu yang bakal kita temani berbincang-bincang? Kira-kira siapa ya? Gimana kalau saya kasih clue nih di? Siapa kira-kira Bu? Clue-nya itu yang punya kantor. Wah, luar biasa. Jadi yang punya kantor kita akan berbincang-bincang. Berbincang bersama beliau. Luar biasa. Adi tahu enggak siapa itu? Belum tahu Bu. Belum tahu. Yang punya kantor itu siapa lagi? Kalau bukan Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto, Bapak Ramadiagus Esa MH. Selamat sore Bapak. Sore. Gimana nih kalau kita persilakan Bapak dulu untuk menyapa nih para Sobat Adiaksaku, ya, yang lagi menyaksikan nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Adiaksa, salam sehat selalu. Nah, Bapak sudah memberi salam kepada Sobat Adiaksaku. Gimana kalau kita langsung mulai nih, Di? Boleh, Bu. Setuju sekali. Ya. Nah, karena kita sudah kedatangan Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto. Betul. Gimana kalau kita tanya-tanya mengenai profil kepemimpinan beliau di Kejaksaan Negeri Jeneponto? Setuju sekali itu, Bu. Setuju kan? Ya. Kan biasanya kita nih yang ditanya-tanya, gimana pekerjaannya? Ya, gimana betul. pekerjaannya? Sekarang giliran kita nih. Giliran kita ya, nih tanya-tanya kepada beliau. Mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masih rahasia loh tentunya kan, biar ada surprise-surprise-nya sedikit. Betul sekali. Oke, gimana? Lanjut? Boleh. Atau kita tanya dulu Bapak, bersedia nih Mbak? Ya Pak, gimana nih Pak? Boleh nih kita nanya-nanya. Insya Allah boleh. Oke. Udah ada lampu hijau tuh di gaspol pokoknya. Jadi kita langsung nih kasih pertanyaan. Langsung kita tanyakan kepada Bapak. Oke, jadi kita langsung kasih pertanyaan buat Bapak. Yang pertama, apa yang pertama kali nih Pak, yang tergambarkan ketika tahu bahwa Bapak yang akan memimpin Kejaksaan Negeri Jeneponto? Yang pertama saya tahu bahwa saya akan menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto. Jeneponto itu sudah terkenal namanya. Nah, tetapi mungkin lebih spesifik saya tidak tahu. Jadi saya kemudian mencari tahu melalui media, kemudian melalui rekan-rekan kerja, dan disampaikan bahwa di Jeneponto itu salah satu makanannya khas itu kuda. Wah. Langsung cari tahu makanan nih Pak ya. Biasa kalau suatu daerah mungkin Pak, kita harus tahu dulu kuliner nih. Ya. Nah, kemudian juga banyak garam. Karena banyak garam, udah pasti panas. Nah, kemudian juga karakteristik masyarakat disampaikan bahwa keras. Nah, kemudian ya saya bismillah saja bahwa bagi saya yang penting adalah kita bekerja ikhlas. Bekerja dengan ikhlas. Dan alhamdulillah
setelah saya di sini hampir 3 tahun, saya mendapatkan kesan yang sangat positif di sini di masyarakat Kabupaten Jeneponto, di mana masyarakatnya fair. Apabila kita bekerja tidak betul, kita akan diberikan peringatan, teguran, peringatan. Tapi pada saat kita bekerja baik, mereka akan mengapresiasi itu. Jadi sikapnya adalah fair. Fair ya. Kemudian izin Bapak, kesan Bapak waktu menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto ini Pak, kesan pertamanya Pak apa itu Pak? Pada saat masuk di kantor Kejaksaan Negeri Jeneponto. Ya, kantornya 2 lantai besar saya lihat, tapi dengan fasilitas yang masih kurang memadai, kemudian juga pegawainya tapi kurang juga. Cuman dengan fasilitas, sarana dan prasarana dan pegawai yang ada, saya berusaha untuk memaksimalkan. Dalam bekerja, saya lebih mengutamakan kebersamaan. Kebersamaan. Karena apabila kita lakukan sesuatu secara bersama-sama, insya Allah hasilnya akan baik. Dan lebih ringan mungkin Pak. Iya, betul sekali. Apa katanya? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Iya. Oke. Nah, gimana? Kita tanya lagi. Lanjut lagi nih dia. Kita lanjut aja langsung. Oke. Nah, kalau langkah awal kepemimpinan terhadap penanganan perkara nih Pak, kan Jeneponto ini terkenal Pak dengan perkara-perkaranya. Mungkin Bapak sudah tahu sebelumnya kan sudah bertanya-tanya juga mengenai perkara pidum ataupun pitsusnya Pak izin. Pada saat saya masuk ada beberapa perkara pitsus tunggakan. Kemudian yang saya lakukan adalah selain kebersamaan, saya melakukan konsolidasi. Konsolidasi itu baik dengan internal antar pegawai, melihat bagaimana perkembangan dari perkara tersebut, hambatannya apa, kemudian kita mencari solusi bersama, kemudian juga konsolidasi dengan eksternal, apakah itu pemerintah daerah sama Forkopimda. Nah, selanjutnya baru saya melakukan optimalisasi. Nah, akhirnya dengan konsolidasi optimalisasi itu pastinya yang kita inginkan adalah pemulihan public trust. Kepercayaan masyarakat. Iya, kepercayaan masyarakat kita dapatkan. Oke. Nah, tahu nggak di tahun 2020 Kejaksaan Negeri Jeneponto kan telah mendapatkan predikat WBK dari Menpan RB. Tapi Adi selaku CPNS tahun 2021 ini kan yang baru masuk, belum tahu kan mungkin bagaimana prosesnya sehingga Kejari Jeneponto bisa memperoleh predikat WBK. Iya, betul sekali. Jadi saya tuh masuk di Kejaksaan Negeri Jeneponto ini pada tahun 2021. Jadi belum tahu prosesnya nih. Belum tahu kan? Iya. Cuma langsung pakai pin-pinnya kayaknya. Iya, setuju. Langsung pakai pin WBK tapi belum dapat pin. Langsung dapat pin tapi belum tahu bagaimana belum tahu prosesnya nih. Nah, kan kita kebetulan ada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto selaku role model. Betul sekali. Bagaimana kalau kita tanyakan langsung kepada beliau? Iya. Gimana? Role model itu bukan hanya dari Kajari. Itu semua kita merupakan role model bagi yang lainnya. Kajari merupakan role model bagi bawahannya, Kasih merupakan role model bagi stafnya, staf juga role model bagi PPNPM atau honorer istilahnya. Kemudian juga kita semua ini harus menjadi role model bagi seluruh masyarakat Kabupaten Jeneponto. Betul sekali. Nah, itu. Kemudian yang saya lakukan, yang pertama adalah kita melihat dulu bagaimana komitmen. Kita membentuk komitmen dari pegawai dan PPNPM untuk
tidak resistensi, tidak menolak dengan adanya perubahan. Dan ini seperti membalik telapak tangan. Yang dulunya misalnya kita bekerja tidak profesional, sekarang harus profesional. Nah, jadi perlu komitmen dari kita semua. Dan alhamdulillah saya melihat bahwa pegawai dan PPNPN pada Kejaksaan Negeri Jeneponto mempunyai komitmen. Nah, kalau sudah ada komitmen, tinggal kita duduk bersama untuk berdiskusi lagi apa sebenarnya, apa yang seharusnya kita lakukan ke depan. Jadi tinggal kita mencari masukan, bagaimana kita melakukannya. Dan setelah kita berdiskusi kita apa yang akan kita lakukan, dan setelah kita lakukan, kita harus konsisten terhadap perubahan yang telah kita. Iya. Sekalian harus dilakukan juga MONEF pastinya, monitoring dan evaluasi setiap saat. Jadi kalau di dalam ada namanya yaitu planning, itu perencanaan, kemudian do yaitu mencoba, uji coba, kemudian C, cek, artinya melakukan pemeriksaan, itu MONEF, kemudian X, baru kita lakukan, kemudian nanti balik lagi. Nah, seperti itu terus. Alhamdulillah 2020 Kejaksaan Negeri Jeneponto bisa mendapatkan predikat WBK, wilayah bebas dari korupsi, juga atas dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Jeneponto. Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Jeneponto. Oke. Luar biasa sekali ya, Adi ya. Nah, gimana Adi? Lanjut kita tanya-tanya nih. Langsung lanjut aja. Lanjut. Baik nih Pak, setelah predikat nih WBK pada tahun 2020, kira-kira apa lagi nih tujuan dari Kejaksaan Negeri Jeneponto di tahun 2021? Dan setelah kita mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi WBK, maka selanjutnya strata lebih tinggi yang harus dicapai adalah predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM. Itu yang sedang dan akan kita capai untuk tahun 2021 ini. Nah, predikat wilayah bebas dari korupsi itu adalah predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang telah memenuhi 5 dari 6 area perubahan. Ada 5 area perubahan, Pak? Ada 6, tetapi untuk predikat wilayah birokrasi, wilayah bebas dari korupsi, WBK itu memenuhi 5. 5 area perubahan. Iya. Adi tahu tidak apa itu 5 area perubahan? Belum tahu, Bu. Kita tanyakan langsung aja. Apa nih yang 5 area perubahan itu? 5 itu yang pertama itu manajemen perubahan. Kemudian adalah penataan ketatalaksanaan. Kemudian yang ketiga adalah penataan manajemen SDM. Kemudian selanjutnya adalah penataan pengawasan. Dan terakhir adalah penguatan akuntabilitas kinerja. Nah, itu 5. Alhamdulillah berarti dengan kita Kejaksaan Negeri Jeneponto mendapatkan predikat WBK 2020 berarti 5 area tersebut sudah terpenuhi. Nah, sekarang untuk wilayah birokrasi bersih melayani itu ada tambah satu lagi area perubahan. Ada tambahan lagi. Yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, itu. Jadi peningkatan kualitas pelayanan publik itu adalah kita harus lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai inovasi-inovasi. Betul sekali. Berarti ada inovasi-inovasi yang telah dibuat oleh Kejari Jeneponto ini, Pak.
Bisa kayak yang kita tanya. Iya, apa sih yang inovasi-inovasi yang terbaru atau terupdate nih dari Kejaksaan Negeri Jeneponto? Sebelum saya sampaikan dulu yang terupdate, yang terbaru untuk UU-BBM ini, kan seperti saya katakan sebelumnya bahwa kita harus konsisten. Konsistensi berkelanjutan itu tetap harus ada. Jadi untuk WBK dulu tahun 2020 kita mempunyai beberapa inovasi. Yang pertama adalah teras aspirasi. Teras aspirasi. Berarti ada teras, ada tempat aspirasi atau bagaimana ini Pak? Teras aspirasi itu kita menggunakan teras kantor Kejaksaan Negeri Jeneponto untuk mendapatkan aspirasi atau memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, itu awal mulanya kenapa kita membuat teras aspirasi. Kita melihat bahwa banyak terjadi demonstrasi, unjuk rasa. Hal ini kan disebabkan akibat tersumbatnya saluran informasi, sudah pasti itu. Nah, dan itu menyebabkan juga mengganggu lalu lintas. Oh, ada kemacetan ya, Pak. Apa kalau orang demo itu memacetkan jalan. Mengganggu aktivitas masyarakat ya. Iya, pengguna jalan. Iya, pengguna jalan ya. Unjuk rasa itu kan dibenarkan sesuai dengan undang-undang. Nah, kemudian untuk mengantisipasi jangan sampai unjuk rasa ini mengganggu pihak lain, padahal unjuk rasa ini mungkin karena tersumbatnya saluran informasi, sehingga kita membuat teras kantor Kejaksaan Negeri Jeneponto ini sebagai teras untuk menampung aspirasi mereka. Kita undang mereka di teras, kita duduk, kita menjelaskan apa ya informasi yang dibutuhkan, kita menampung aspirasi mereka. Nah, sehingga mereka paham. Ada yang bertanya sejauh mana penanganan perkara, kemudian ada yang ingin melaporkan. Jadi tertampung. Jadi diterimanya di teras aspirasi ya, Pak ya. Nah, yang kedua adalah ada program ngerujak dengan bekerja sama dengan Dinas Kominfo Kabupaten Jeneponto dengan radio Turatea 97,3 FM. Nah, ngerujak itu adalah ngerumpi bareng jaksa. Itu dilakukan dulunya setiap hari Rabu pukul 10. Nah, yang ketiga juga ada namanya ngobrol pintar bareng di warung kopi. Nah, apa ini Pak ngobrol pintar di warung kopi? Berarti ada kalau orang ngobrol pintar ngopi itu ngobrol di warung kopi tuh pasti gimana ya, kalau laki-laki tuh pasti seru Pak. Betul, sambil ngopi. Sambil ngopi. Apa-apa saja yang dibahas di ngopi itu Pak? Apapun. Kita ngobrol, mereka juga ingin mendapatkan informasi, ingin bertanya terkait dengan hukum. Ngobrol masalah hukum Pak ya? Iya. Jadi kita duduk membahas di situ. Nah, itu sambil santai. Jadi ngopi itu dilakukan setiap hari Jumat. Dulunya pada tahun 2020 itu setiap minggu, setiap Jumat, setiap hari Jumat, setiap minggunya di warung kopi Ruang Kopi 81 di Jalan Lingkar. Nah, selain itu juga kita mempunyai inovasi pengantaran barang bukti gratis. Wah, gratis ini. Wah, jadi asik ini. Kalau nanti ada yang masyarakat Sobat Adiaksaku Pak. Iya, Sobat Adiaksa yang diantar barang buktinya, kemudian ada petugas kami meminta bayaran atau melakukan hal-hal yang perbuatan tercela, silahkan lapor. Itu
pengantaran barang bukti gratis. Wah, berarti kalau ada oknum-oknum yang Tidak meminta sesuatu pada saat setelah pengantaran itu bisa dilapor dong, Pak? Iya, karena sudah kita sampaikan bahwa itu gratis. Gratis, ya, Pak. Nah, namun karena mengingat keterbatasan juga, mungkin hanya lingkup Kabupaten Jeneponto, belum ke tempat Adi di Takalar, belum tempat Indras di Bantaeng atau di Makassar. Ya, Pak. Kemudian juga ada yang namanya pengantaran tilang melalui Go Tilang. Go Tilang. Ya. Go Tilang. Ya, apa nih Pak Go Tilang ini, Pak? Itu kan bagi pelanggar tilang, mereka tidak perlu harus ke Kejaksaan Negeri Jeneponto untuk membayar tilangnya dan mengambil bukti-bukti, baik itu STNK atau SIM. Nah, ini akan diantar. Yang penting mereka menyampaikan kepada petugas tilang bahwa kami mau diantar, ada nomor kontaknya juga. Kemudian juga di situ yang pertama akan memudahkan bagi masyarakat Kabupaten Jeneponto, tidak perlu susah-susah seperti yang saya sebutkan tadinya. Yang kedua juga bagi Kejaksaan Negeri Jeneponto, ini kan merupakan inovasi yang akan menjadi solusi dalam penambahan PNBP nantinya. Ya, PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Ya. Kemudian juga menjadi mengurangi tunggakan, karena sekarang banyak sekali pelanggaran-pelanggaran tilang yang belum diambil, belum banyak. Jadi belum dibayar. Jadi tunggakan buat ke jari Jeneponto sendiri, Pak, ya. Nah, kemudian itu yang di WBK. Dan itu sampai hari ini juga kita konsisten untuk terus berlanjut. Kemudian yang untuk WBBM ada beberapa yang telah kita lakukan. Yang pertama adalah inovasi bala aspirasi. Bala aspirasi. Berarti gimana tuh, Bu? Rumah aspirasi. Kalau ditranslate ke bahasa Indonesianya kan. Mau tahu kayak gimana itu bala aspirasi, kita langsung tanyakan lagi kepada Bapak. Jadi kan bala itu kan kita mengambil dari bahasa Makassar ya. Karena kita di sini di Sulawesi Selatan, jadi kita ngambil bala aspirasi, artinya rumah aspirasi. Ya. Nah, rumah di sini bukan rumah yang betul-betul rumah. Oh, bukan dibangunkan rumah kayak gitu, Pak. Jadi ini juga sebenarnya pengembangan dari teras aspirasi tadinya. Pengembangan dari teras aspirasi, di mana kalau teras aspirasi yang sudah saya sampaikan tadi, itu kan kita menampung apabila ada unjuk rasa. Tapi kita berpikir kenapa tidak kita membuat secara berkala. Nah, sehingga dengan pemikiran tersebut maka dibuatlah bala aspirasi dengan yang dilakukan setiap hari Jumat, minggu pertama setiap bulannya. Nah, di situ bulannya, Pak, ya. Kita menerima masyarakat siapapun itu, bebas. Sambil duduk-duduk santai kita mendengarkan apa masukan mereka, apa saran pendapat mereka, apa mungkin ada informasi yang perlu mereka dapatkan. Jadi kita sampaikan sambil duduk santai. Bala aspirasi. Ya, kita sediakan juga snack-snack, kita juga sediakan minuman-minuman seperti kopi, teh.
Jadi kita lebih santai. Lebih santai ya Pak ya. Buat rumah aspirasi di Kejaksaan Negeri Jeneponto. Di Kejari Jeneponto. Iya. Kemudian selain bala aspirasi, kita juga punya yang namanya program inovasi Jabat Hati. Oh, Jabat Hati. Jabat hati ya, bukan patah hati. Wah, bahaya itu kalau patah hati. Bahaya itu. Nah, apa ini kira-kira apa itu Jabat Hati, Pak? Apa ini Pak Jabat Hati? Jabat Hati itu artinya adalah jaksa, sahabat, tahanan, dan narapidana. Wow. Jaksa, sahabat, tahanan, dan narapidana. Ya. Jabat Hati. Wow. Jadi kan kalau tahanan dan narapidana di rutan kelas 2B Jeneponto, mereka kan terbatas pergerakannya. Ya. Aksesnya terbatas. Iya. Jadi tidak seperti masyarakat lainnya yang bisa kalau mau mendapatkan informasi bisa datang langsung atau pakai HP. Mereka kan di sana tidak boleh. Ya. Nah, jadi kita yang proaktif untuk mendatangi mereka. Kita jaksa masuk ke situ, ke rutan, kemudian mendengarkan apa keluh kesahnya, kemudian juga memberikan informasi. Kadang-kadang mereka bertanya bagaimana terhadap eksekusinya, apakah sudah turun putusannya. Jadi kalau dengan seperti itu mereka juga senang karena kenapa? Karena dia langsung bisa ngobrol sama jaksanya kapan kami dieksekusi tanpa harus menunggu berbulan-bulan jadi langsung. Jadi bukan cuma masyarakat, tahanan pun juga bisa kita rangkul juga Pak ya. Ya, kita kan harus terbuka. Kan kita melupakan pelayan masyarakat. Itu pokok bahwa pegawai negeri ini kan kita pelayan masyarakat. Bukan raja. Ya. Bukan kayak dulu lagi ya Pak ya. Biasanya kan dulu jadi kayak istilahnya kalau kami Pak Doro Jokso. Sekarang kita ini diubah gitu Pak ya. Tidak. Pemikirannya, mindsetnya dirubah. Jadi dulu kita yang dianggap kayak raja, tapi kita pokoknya suka-suka kita lah. Kapan kita mau kirim eksekusi, gitu Pak ya? Tidak bisa. Sekarang harus mindset hal seperti itu harus diubah. Jadi kita merupakan pelayan masyarakat. Kita harus bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Siapapun itu. Itu. Biar tahanan tahanan maupun napi tetap kita berikan pelayanan. Karena mereka punya hak. Kita berikan. Nah, selanjutnya juga kita mempunyai Pustaka Adiaksa. Nah, kita bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan Kabupaten Jeneponto. Jadi kita menyediakan satu ruangan di Kejaksaan Negeri Jeneponto di mana masyarakat umum bisa datang membaca. Kemudian di situ juga kita menyediakan internet gratis. Oh, free wifi. Wifi gratis. Banyak pasti anak-anak muda yang datang. Anak sekolah tentunya yang ingin membaca sambil membaca bisa internetan sekaligus googlingan gitu. Betul sekali. Tapi dimohon untuk menggunakan secara bijak. Jangan sampai nanti merugikan diri sendiri. Karena kan media sosial ini sangat rentan. Jadi agar digunakan secara bijak. Nah, yang terakhir adalah program ini. Ngerumpi bareng jaksa melalui podcast. Nah, ini inovasi terbaru kita. Wah, kayaknya kita harus berbangga nih jadi host perdana di
di kegiatan podcast ngerujak ngerumpi bareng jaksa yang merupakan salah satu inovasi Kejaksaan Negeri Jeneponto untuk meraih WBBM tahun 2021. Iya. Wah, kayaknya bangga nih kita nih jadi host di podcast ini. Perdana ya. Terus nih Pak, kan ini inovasinya ngerujak, ngerumpi bareng jaksa. Iya. Apa sih yang menjadi daya tarik keunggulan dari podcast ngerujak ini Pak dibanding dengan podcast yang lainnya misalnya? Podcastnya artis yang lain gitu Pak. Ya, kalau podcast artis berarti keuntungannya bisa ngobrol sama artis. Ya, kalau podcast Kejaksaan Negeri Jeneponto ngerujak ini berarti bisa berinteraktif mendengarkan dari jaksa Kejaksaan Negeri Jeneponto. Wah. Nah, bisa ngerumpi. Bisa ngerumpi bareng jaksa. Ngerumpi bareng jaksa. Tapi ngerumpinya bukan ngerumpi yang negatif. Tidak. Yang terkait hukum. Ya. Terkait hukum ya Pak. Harus ya. Oke. Tapi bukan cuma terkait hukum juga kan Pak. Hal-hal yang booming atau apa bisa di konten-konten gitu. Yang terupdate nih. Iya. Update-updatean terkini. Kemudian juga kita supaya lebih mendekatkan Kejaksaan Negeri Jeneponto dengan masyarakat Kabupaten Jeneponto, kita membuat podcast ini bisa live streaming di Facebook. Kenapa di Facebook Kejaksaan Negeri Jeneponto? Karena kita melihat di sini bahwa masyarakat Kabupaten Jeneponto banyak yang menggunakan media sosial Facebook. Nah, dengan begitu diharapkan lebih mendekatkan jaksa pada Kejaksaan Negeri Jeneponto dengan masyarakat Kabupaten Jeneponto. Oke, kayaknya seru sekali nih di bincang-bincang kita ini, ngerumpi kita ini pada siang hari ini kayak seru sekali ini di. Tapi ada sesuatu nih di kita jadi kayak gini-gini dikat-kat nih sama operator ini di kayak saking asiknya kita lupa waktu. Betul sekali. Oke, gimana kalau kita minta closing statement aja dari Bapak Kajari ini Pak terkait untuk meraih WBBM tahun 2021. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kepada kita seluruh pegawai dan PPNPM pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, di mana kita harus membuka diri. Yang pertama harus membuka diri, transparansi, keterbukaan, kemudian kebersamaan. Dengan bersama pasti bisa. Kemudian juga harus diakhiri dengan konsistensi kita. Hal ini kan sesuai dengan moto Kejaksaan Negeri Jeneponto, Gantala Jarang. Gantala Jarang. Wah, apalagi tuh Bu, Gantala Jarang. Makanya ini adalah moto Kejari Jeneponto di. Kan Adi baru kan? Iya. Kita tanya apa itu Pak? Gantala Jarang Pak. Gesit, akuntabilitas, andalan melayani, bekerja dengan hati, raih kemenangan. Wah. Udah dari motonya. Dari motonya sudah semangat begitu, semangat untuk meraih WBBM. Semangat karena itu Gantala Jarang itu kan makanan khas Kabupaten Jeneponto. Betul sekali. Yang dari kuda itu kan semangat. Pokoknya belum makan kuda belum semangat. Nah, kemudian juga kepada masyarakat Kabupaten Jeneponto, kami mengharapkan dukungan dari masyarakat Kabupaten Jeneponto untuk mendukung kami dalam meraih predikat zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani WBBM tahun 2021. Oke. Baik nih mungkin kita akan sebentar lagi bakal pamit. Iya. Demikian podcast pertama ngerujak Kejaksaan Negeri Jeneponto, dan sekali lagi saya ingatkan kepada semua sobat Adiaksaku, jangan lupa nih sobat Adiaksaku tetap ikuti live streaming podcast ngerujak Kejaksaan Negeri Jeneponto
yang tentunya di kedepannya episode-episode kedepannya ini akan konten-kontennya itu akan lebih menarik, lebih gokil dan lebih menambah wawasan para sobat Adiaksaku. Jadi gini Bu, sebelum kita akhiri, baiknya kita ucapkan terima kasih dong. Betul sekali. Terima kasih buat Bapak Kajari yang sudah meluangkan waktunya nih untuk berbincang-bincang bersama kami di Ngerupi Bareng Jaksa. Ya. Kita juga tidak harus lupa ucapan terima kasih kepada sobat Adiaksaku yang sudah setia dari awal episode perdana kita ini sampai akhir ini. Kita ucapkan terima kasih. Dan kami pamit. Saya Adi. Dan saya Indra. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejari Jane Ponto. Yakin bisa.